Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Aminah Fengreni dengan NIM 211450003 di kelas logistik 1A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis kimia dasar pada 22 Februari 2022. Kuis kimia dasar ini terdiri atas 5 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Yang kedua, definisikan tentang hukum Raoult, serta tunjukkan dan jelaskan persamaannya, serta jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan tidak ideal dan larutan ideal. Yang ketiga, satu larutan terdiri dari 4xx gram sukrosa dengan rumus molekul C12H22O11 dalam 6xx gram air. Tentukanlah tekanan uap larutan pada temperatur 30 derajat Celcius dengan diketahui tekanan uap air pada 30 derajat Celcius adalah 31,8 mmHg. Nomor 4 adalah berapa gram sukrosa dengan rumus C12H22O11 yang harus ditambahkan ke dalam 5xx gram air agar tekanan uap larutannya berkurang sebesar 2 mmHg dari tekanan uap air murni pada temperatur 20 derajat Celcius, dengan diketahui bahwa tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 17,5 mmHg. Dan soal yang terakhir adalah nomor 5. Berapakah titik didih dari dan titik beku dari 2,xx molar larutan naftalen di dalam benzena? Dengan diketahui titik didih dari benzena murni sendiri yaitu 80,1 derajat Celcius dan titik bekunya adalah 5,5 derajat Celcius. Dengan keterangan bahwa XX adalah dua angka dari NIM masing-masing mahasiswa, di mana saya sendiri mempunyai NIM 211450003 yang berarti XX sendiri mempunyai nilai 03. Maka pada soal nomor 3, massa sukrosa adalah 403 gram, massa dari airnya adalah 603 gram. Pada nomor 4, massa dari airnya adalah 503 gram, dan pada nomor 5, molar dari larutan naftalen sendiri yaitu 2,03 gram. Ini adalah jawaban dari kuis yang telah saya bacakan tadi soalnya. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tergantung dari jumlah atau konsentrasi total partikel terlarut. Sifat koligatif diantaranya penurunan tekanan uap, peningkatan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Sifat yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah penurunan tekanan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Penurunan tekanan uap memiliki rumus delta P sama dengan P0 atau tekanan uap murni dikurangi dengan tekanan uap. Atau bisa juga dengan delta P sama dengan XT dikali dengan P0 atau fraksi mol terlarut dikali dengan tekanan uap murni. Yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah selisih titik didih larutan dengan pelarutnya pada tekanan konstan. Rumusnya yaitu delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut. Atau bisa juga dengan delta TB sama dengan tetapan kenaikan titik didih dikali dengan molaritas larutan. Begitu juga dengan penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah selisih titik beku pelarut dengan larutannya pada tekanan konstan. Dapat dirumuskan bahwa delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurangi dengan titik beku larutan. Atau bisa juga dengan delta TF sama dengan tekanan
tetapan penurunan titik beku dikali dengan molalitas. Dan yang terakhir, sifat koligatif larutan adalah tekanan osmotik larutan memiliki rumus P sama dengan nRT. Kemudian soal yang kedua. Hukum Raoult adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan uap larutan atau PA berbanding lurus dengan fraksi mol atau XA dari pelarut. Hal ini sesuai dengan rumus dari PA sendiri, yaitu PA sama dengan XA dikali PA0 atau fraksi mol pelarut dikali dengan tekanan uap pelarut murni. Fraksi mol pelarut sendiri memiliki rumus XA sama dengan NA dibagi dengan N total atau mol pelarut dibagi dengan mol total. Mol total sendiri yaitu jumlah dari mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Kemudian juga ada rumus delta PA yang telah saya sebutkan tadi, yaitu XP dikali PA0 atau fraksi mol terlarut dikali dengan tekanan uap pelarut murni. Bisa juga dengan delta PA sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap larutan. Larutan tidak ideal. Larutan tidak ideal terjadi ketika 1. Gaya intermolekuler antara solvent dan solut yang lebih lemah dibandingkan dengan gaya antara solvent dengan solvent dan solut dengan solut. Hal ini berarti bahwa tekanan uap solvent lebih besar dibandingkan dengan perkiraan hukum Raoult. Yang kedua, ketika gaya intermolekuler antara solvent dan solut sangat besar, sehingga tekanan uap larutan lebih kecil dibandingkan dengan perkiraan hukum Raoult. Selanjutnya yaitu larutan ideal. Larutan ideal terjadi jika gaya intermolekuler antara solvent dan solut itu sama besarnya. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Diketahui bahwa massa sukrosa sendiri yaitu 403 gram, mR sukrosa adalah 342 gram per mol, massa air adalah 603 gram, suhunya yaitu 30 derajat Celcius, tekanan uap murni 31,8 mmHg, mR air adalah 18 gram per mol, dan tekanan uap air adalah air pada suhu 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah tekanan uap. Maka langkah pertamanya yaitu menentukan molar dari pelarut dan juga terlarut. Molar dari pelarutnya yaitu berat dari airnya dibagi dengan mR air, yaitu 603 dibagi dengan 18. Ditemukan 33,5. Sedangkan mol dari zat yang terlarutnya yaitu berat dari sukrosa dibagi dengan mR sukrosa, yaitu 403 dibagi dengan 342. Hasilnya adalah 1,18 mol. Langkah kedua yaitu memasukkan rumus yang tadi yaitu PA sama dengan XA dikali dengan PA0. XA sendiri yang tadi dirumuskan bahwa NA dibagi dengan N total atau mol total. Mol A sendiri sebesar 33,5 dibagi dengan mol totalnya yaitu 33,5 ditambah 1,18 kemudian dikali dengan tekanan uap murninya yaitu 31,8 sehingga ditemukan 33,5 dibagi dengan 34,68 dikali 31,8. Hasilnya adalah 30,72 mmHg. Dan nomor 4 adalah diketahui bahwa mR sukrosa sebesar 342 gram per mol, massa airnya sebesar 503 gram, delta PA-nya atau selisih tekanan uapnya yaitu 2 mmHg, suhunya yaitu 20 derajat Celcius, tekanan uap murninya yaitu 17,5 mmHg. Yang ditanyakan adalah massa dari sukrosa. Yang pertama yaitu dengan menentukan
mol dari zat pelarut, yaitu massa dari air dibagi dengan mR air. 503 dibagi dengan 18, yaitu ditemukan 27,94 mol. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan rumus delta PA sama dengan PA0 dikurangi PA. Delta PA sendiri yang diketahui ini adalah 2 mmHg, kemudian PA0 derajatnya yaitu 17,5 mmHg dikurangi PA. Maka PA sendiri yaitu 17,5 dikurangi 2, yaitu 12,5 mmHg. Kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus yang kedua, yaitu PA sama dengan SA dikali PA0. PA sendiri yang ini temukan 15,5 sama dengan NA-nya yang ini 27,94 dibagi dengan NA plus NB sama dengan 27,94 ditambah, karena ini belum diketahui masanya, maka kita umpamakan menjadi X, yaitu S per 342. 342 merupakan MR dari sukrosa dikali dengan tekanan uap murninya, yaitu 17,5. Ini dibalik dengan ini, jadi 27,94 plus X per 342 sama dengan 27,94 dikali 17,5 dibagi 15,5. Jadi X per 342 sama dengan 31,54 dikurangi 27,94. Sehingga X sama dengan 3,6 dikali 342. Sehingga massa dari sukrosanya ditemukan 1.231,2 gram. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Diketahui bahwa molalitas dari larutan naftalen sendiri yaitu 2,03, kemudian titik didih murninya yaitu 80,1 derajat Celcius, titik beku murninya yaitu 5,5 derajat Celcius, kemudian tetapan titik didihnya yaitu 2,53 dan tetapan titik bekunya yaitu 5,12. Yang ditanyakan adalah titik beku dan titik didihnya. Yang pertama mengenai titik beku. Langkah pertama yaitu dengan menggunakan rumus delta TF sama dengan KF dikali M. KF sendiri yang sudah diketahui yaitu 5,12 dan molalitasnya yaitu 2,03. Sehingga ditemukan bahwa delta TF-nya itu 10,3936. Kemudian titik bekunya adalah TF0 dikurangi delta TF sama dengan titik beku murninya yaitu 5,5 dikurangi dengan selisihnya yaitu 10,3936. Sehingga titik bekunya adalah min 4,8936 derajat Celcius. Kemudian titik didihnya menggunakan rumus yang hampir sama yaitu delta TB sama dengan KB dikali M. Maka selisih dari titik didihnya adalah KB sejumlah 2,53 dikali dengan molalitasnya yaitu 2,03. Jadi didapatkan bahwa selisih dari titik didihnya adalah 5,1359. Maka titik didihnya sebesar titik didih murni dikurangi dengan selisih titik didih, yaitu 80,1 dikurangi 5,1359, sehingga ditemukan hasilnya yaitu 74,8641. Jadi besar dari titik bekunya adalah min 4,8936 derajat Celcius dan besar dari titik didihnya adalah 74,8641 derajat Celcius. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.